Halo teman-teman sekalian, bertemu lagi bersama saya Kavi. Jadi pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengirimkan data dari sensor simulator Proteus ke website. Jadi di sini saya sudah memiliki wadah untuk menampilkan data sensor yang sudah saya buat di aplikasi simulator Proteus ini. Kemudian nanti keluaran dari simulator ini akan ditampilkan pada data yang sudah diberikan. Nah, jadi di sini sudah ada antarmuka kontrol komponen yang sudah dibuat di sini. Di sini ada NIM saya, di sini adalah data yang dikirim. Jadi kita akan menggunakan ini sebagai perantara untuk mengakses data di dalam simulator Proteus, kita kirim ke dalam website ini. Nah, bagaimana caranya? Baiklah, langsung saja kita praktekkan. Jadi, untuk pertama itu kalian harus memiliki aplikasi Python. Kalian bisa unduh aplikasi Python di Windows dengan cara klik di Python.org. Kemudian kalian unduh aplikasi Python IDE-nya di sini untuk supaya mudah dalam membuat shortcode dari pemrograman Python ini. Jadi di sini kalian tinggal mengunduh saja versi 377, saya rekomendasikan. Kalian unduh, kemudian kalian install seperti biasa. Kemudian teman-teman bisa buka aplikasi Python-nya di start menu. Kalian akan menemukan aplikasi Python. Nah, di sini aplikasi Python karena sudah saya install, di sini saya akan menunjukkannya secara garis besar saja kepada teman-teman sekalian. Jadi untuk mengirimkan data ke website, kita membutuhkan dua library. Yang pertama adalah library request, yang kedua adalah library PySerial. Jadi di sini request fungsinya nanti untuk kita mengakses ke URL yang ingin kita kirimkan datanya. Di sini contoh saya ingin mengirim URL ke sini, maka nanti coding di Python-nya kita buat seperti ini, request.get kemudian URL yang ingin ditampilkan. Nah, kurang lebih seperti itu fungsi request. Kemudian PySerial juga dibutuhkan di sini untuk koneksi antara serial port dengan websitenya. Jadi ini sebagai perantara, jadi perlu juga diunduh. Kalian bisa unduh di GitHub atau juga bisa di situs resmi PyP di Python-nya. Nanti linknya akan saya letak di deskripsi, bisa kalian download. Di sini ada PySerial 321, yang ini adalah yang saya gunakan, dan PyRequest untuk yang ini saya gunakan versi 2.23. Oke, setelah kalian selesai mengunduh, cara instalasinya akan saya kasih contoh. Misalnya tadi kalian sudah memiliki dua folder. Yang pertama PySerial, yang kedua adalah request. Nah, jadi cara instalasinya itu kalian harus buka dari CMD di sini. Kalian harus masuk ke library ini yang sudah kalian ekstrak tadi file downloadnya dengan cara masuk ke direktorinya. Di sini saya akan masuk ke CD desktop karena saya menyimpan filenya di desktop. Kemudian kita buka library request misalnya, cd request. Kemudian untuk instalasinya kalian cukup mengcopy patch dari Python. Kalian buka di sini Python 37, kemudian klik kanan more open file location. Nah, di sini adalah tempat aplikasi Python-nya. Ini penting sekali di copy. Kalian klik kanan lalu properties. Kemudian di bagian target ini kalian copy ke Notepad atau sejenisnya, nanti akan kita gunakan sebagai perantara untuk memainkan di Python-nya. Jadi di sini kalian cukup unduh dua tadi saja.
library request dan PySerial. Kemudian cara installnya tadi sudah sampai library, kita masuk ke library yang ini. Langkah selanjutnya yaitu ini di copy, kemudian kita pastikan, kemudian tekan spasi, tekan setup.py spasi install, kemudian kalian enter, maka dia akan otomatis menginstal. Begitu juga dengan yang PySerial, kalian cukup masuk ke library foldernya PySerial, kemudian nanti kalian pastekan library ini seperti ini, kemudian ketikkan setup.py spasi install, maka nanti akan ada tampilan progres mengenai instalasi dari library request dan juga library PySerial. Di sini karena saya sudah menginstal, maka saya tidak perlu lagi menunjukkannya di video ini. Oke, jadi setelah kalian selesai menginstal library kedua ini, selanjutnya kita akan memainkan di pemrogramannya. Jadi di sini saya sudah membuat rangkaian. Kalian bisa mencontoh rangkaian ini. Nah, di sini ada beberapa coding yang saya tulis di Arduino. Ini adalah codingannya. Di sini ada pin A, pin B, pin C, pin D. Itu saya ambil untuk menghidupkan lampu LED ini di pin 10, 11, 12, 13. Jadi pin 10 sampai 13 saja yang saya gunakan untuk menghidupkan LED ini. Oke, selanjutnya untuk pengontrolnya Python. Di sini saya sudah membuatkan codingnya. Import serial dan import request tadi untuk memanggil library yang sudah kita install. Untuk time dan JSON ini sudah bawaan, jadi tidak perlu teman-teman install lagi library-nya. Sudah default ada di Python. Oke, jadi setelah kita membuat sebuah pemrograman di Arduino dan juga di pengontrolnya di Python, langkah selanjutnya itu kita harus menghidupkan virtual serial port-nya dengan ini aplikasi virtual serial port emulator. Bagi teman-teman yang belum mengunduhnya, silahkan kalian unduh dulu dan install. Ini aplikasi untuk menghubungkan serial port ke website ini sebagai penghubung. Ini pastikan kalian play sampai statusnya ready. Kemudian di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai kode program yang sudah ditulis. Di sini dari Arduino dulu ya. Jadi di sini ada pengontrol Arduino yang mengontrol dari port atau resistansi potensiometer ini. Kita hubungkan dia ke analog di Arduino. Saya letakkan di A0. Kemudian kita memprogramkannya dengan cara menginisialisasi analog pin tadi sebagai A0. Kemudian yang serial data ini kita perlukan juga untuk mengontrol dari Python ini tadi. Di sini ada variabel yang sudah dibuat A, B, C, D, E, F, G, H, itu sebagai inisialisasi saja. A, B, C, D, E, F, G, H. Di mana nanti dia akan mengontrol si website-nya tadi sebagai array yang sudah dibuat seperti ini. Dia 1.1 berarti 1 di sini, ini artinya dia hide atau hidup. Jadi di sini ada tombolnya, nanti akan terhubung ke simulator Proteus ini. Oke, jadi untuk merangkai komponen ini hal-hal yang perlu kalian tambah adalah Arduino Uno. Ini di sini ada COM-PIM. Ada LED, ada resistor, dan ada potensiometer atau resistansinya. Jadi kalian hubungkan kurang lebih seperti ini, rangkaiannya sederhananya saja.
Kemudian untuk memprogramkan ini, saya rasa teman-teman sudah tahu ya. Kita compile dulu program ini. Kita ambil file hex-nya dulu. Nah, di sini ini kita copy. Kita klik 2 kali dan kita paste ke sini. Setelah sudah, kita klik OK. Nah, jadi untuk program Arduino-nya sendiri, kalian bisa menggunakan coding ini. Di sini ada perulangan for yang digunakan, ada 4 kali. Apabila ditemukan serial A-nya, maka dia high. Jika dia menemukan serial B-nya, maka dia low. Begitu juga sampai H-nya. Oke, jadi di sini pin-pin yang tadi tuh, pin A, pin B, pin C, pin D, kita definisikan dia sebagai output. Oke, sampai di situ dulu. Kemudian bagaimana cara menjalankannya? Di sini tadi kan ada pengontrol namanya file yang sudah saya buat, control.py. Di sini kita import library yang diperlukan, kemudian serial portnya. Saya menggunakan COM4. COM4 adalah virtual yang sudah saya buat di sini, di virtual serial port. Saya menggunakan COM4 dan sudah saya play. Untuk baud rate-nya saya gunakan 9600. Kemudian di sini ada coding raw Arduino untuk membaca per baris dari data dari sensor yang kita akan play nanti. Oke, selanjutnya ada di sini ada data, variabel data. Saya definisikan sebagai dia mengambil line per line. Nanti data itu akan dikirim ke URL ini. Misalnya tadi URL kita, NIM saya ada di belakangnya 47, makanya saya kirim di sini 47. Kemudian plus data. Plus data itu adalah data yang dikirim dari Arduino-nya. Jadi misalnya seperti ini, saya ingin mengirim data 450 misalnya, saya enter. Maka jika saya refresh di sini, data 450 tadi masuk. Nah, bagaimana supaya otomatisnya dari simulator Proteus ini? Caranya dengan cara menjalankan Python ini. Nanti Python ini kita akan jalankan menggunakan CMD. Untuk cara menjalankan Python-nya, di sini kita masuk dulu ke library tempat kita menyimpan kontrol ini tadi dengan cara cd. Saya menyimpannya di file dokumen. Setelah masuk ke directory dokumen, kita copy patch Python ini, kemudian spasi dan ketik filenya, nama filenya. Saya memberi nama control.py. Enter. Nah, di sini sudah jalan. Berarti seharusnya kalau kita play ini. Oke, tadi kita lanjut ya. Tadi sudah kita jalankan. Ini jangan lupa kita save. Kemudian ini kita refresh. Kita ulang lagi, kita restart. Apakah datanya masuk? Oh, belum. Sepertinya ini step kita harus mengulang lagi. Di sini kita edit dulu bagian kontrol dari Python-nya. Oke, sudah benar. Kita panggil ulang saja. Kita buka CMD. Masuk ke dokumen. Kemudian kita copy ini. Lanjut ke control.py. Oke, kita play. Nah, maka datanya pasti akan masuk seperti ini. Jika kita membesarkan potensiometernya, di sini datanya juga akan berubah seperti ini. Nah, itu untuk data yang sudah dikirimkan sudah berhasil. Namun di sini LED-nya lampunya hidup satu karena di sini saya on-kan-nya satu. Kalau mau on-kan semua juga boleh.
maka di sini akan on semua juga. Dia seperti terhubung begitu dengan website. Oke, jadi untuk pengiriman data request dari simulator Proteus ke website sudah berhasil. Sekarang kita ingin mengubah si resistansi ini, potensiometer. Saya ingin mengubah menjadi misalnya menggunakan sensor. Saya ingin menggunakan sensor flame. Kita tambahkan dahulu. Saya ingin menambahkan sensor flame di sini. Kita ganti. Untuk groundnya kita letakkan di bawah, powernya di sini. Outputnya kita letakkan tadi dia di A0 ya, supaya tidak ribet memindahkannya. Nah, untuk groundnya kita hubungkan dia ke ground, untuk VCC kita hubungkan dia ke power. Nah, seperti itu kurang lebih. Kemudian untuk pengujinya kita pakai logic state. Kita putar. Kita hubungkan dia ke situ. Oke. Sini dia sudah terhubung. Sekarang bagaimana cara menjalankan sensor ini di website ini? Caranya cukup mudah. Kita hanya tinggal mengganti program Arduino ya. Tadi kan analog pin kita ganti dia menjadi flame karena saya menggunakan flame sensor. Dan di sini juga saya ganti flame. Maka result coding akhirnya akan seperti ini. Ini kita compile. Kemudian di sini jangan lupa untuk flame sensornya kita tambahkan file hex-nya, karena jika tidak kita tambahkan dia akan error. Oke, setelah sudah, coba kita play. Nah, di sini datanya sudah masuk 0. Karena di flame sensor ini saya meletakkan statement 0 karena dia tidak terdeteksi api, makanya dia akan mengirimkan data 0 ke dalam website ini, ke dalam wadah website ini. Oke, jadi di sini untuk menghidupkan LED-nya kita coba dulu apakah sudah benar-benar terhubung. Kita tunggu. Nah, ternyata LED-nya hidup ya teman-teman. Itu tandanya sensor ini sudah terhubung ke website ini. Jadi mungkin hanya itu saja pembahasan saya hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri dengan sampai jumpa kembali dan silakan lihat-lihat video saya yang lain mengenai Proteus. Akan saya update-update video-video menarik lainnya.